Perkenalkan, kami dari sekolah. Oh, oke. Akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh penggunaan pay later terhadap perceived affordability dan inclusive buying dengan studi kasus pada guru yang ada di Kabupaten Takal. Latar belakang penelitian ini berasal dari fenomena meningkatnya penggunaan layanan pay later yang kita kaitkan dengan kasus buy now pay later, khususnya di kalangan generasi yang produktif. Nah, kemudahan ini yang ditawarkan membuat konsumen dapat membeli suatu produk tanpa harus bayar secara langsung. Tapi mereka bisa pakai sistem cicilan di pay later. Nah, namun demikian di balik kemudahan tersebut, tentu kita muncul pertanyaan penting. Apakah pay later benar-benar membantu konsumen atau justru mendorong perilaku yang konsumtif, khususnya pembelian yang impulsif? Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan pay later dapat mempengaruhi persepsi keterjangkauan suatu produk atau yang kita kenal dengan perceived affordability. Nah, serta dampaknya terhadap kecenderungan inclusive buying, khususnya pada produk fashion yang premium seperti contohnya kita di sini tas watch. Namaku bento, rumah SP, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku. Hai guys, karena nggak sih kalian tuh pengen beli sesuatu tapi uangnya belum cukup. Nah, sekarang tuh ada solusi yang lagi populer banget, namanya itu pay later. Apa sih pay later itu? Nah, pay later adalah metode pembayaran yang memungkinkan kita untuk beli sekarang, tapi bayarnya nanti. Jadi kita bisa cicil dalam beberapa bulan sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Kalau nggak punya duit, nggak usah belanja. Biasanya aplikasi pay later tuh ada di e-commerce atau vintage seperti ShopeeLater, GoPayLater, dan juga lainnya. Terus juga prosesnya gampang, tinggal aktifkan, pilih barang, lalu pilih metode pay later saat check out. Jadi, keuntungan pakai pay later itu, kita bisa dapetin barang lebih cepat tanpa harus nunggu uang kita terkumpul. Selain itu, sering juga ada promo atau diskon khusus untuk pengguna pay later. Nah, tapi juga dia ada kekurangannya, yaitu kita tuh harus tetap hati-hati ya, karena kalau nggak bisa mengontrol penggunaan, bisa jadi malah menumpuk utang, apalagi ada bunga dan denda kalau misal telat bayar. Boleh mungkin sedikit-sedikit tapi dikendaliin, jangan sampai dia terlibat utang yang berlebihan. Nah, jadi pay later itu bisa jadi solusi yang praktis, asalkan digunakan dengan bijak. Gunakan sesuai kebutuhan, bukan cuma buat keinginan. Kalau menurut kalian nih ya, pay later itu membantu atau malah bikin kalian tuh boros? Tulis di komentar ya. Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan pay later dianggap memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbelanja. Karena responden tidak perlu menunggu gaji cair untuk membeli barang. Bohong. Yang bener. Pay later juga memungkinkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan, baik kebutuhan sehari-hari maupun keinginan seperti membeli produk branded. Energimu kita bertemu kembali. Stop it. Get some help. Selain itu, penggunaan pay later juga dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan sosial. Sebagian responden yang masih muda cenderung menggunakan pendapatannya untuk aktivitas seperti nongkrong dan main, sehingga pay later menjadi alternatif untuk tetap memenuhi keinginan berbelanja. Bahkan ada juga responden yang menggunakan pay later karena faktor gengsi atau tuntunan strata sosial. Sehingga mereka membeli berhutang demi membeli barang branded. Di sisi lain, putusan menggunakan pay later juga sering dipicu oleh adanya promo, diskon, dan potongan harga.
yang membuat produk terasa lebih terjangkau. Meskipun demikian, sebagian besar responden tetap menyadari adanya resiko dalam penggunaan pay letter, seperti kewajiban pembayaran di masa depan, sehingga mereka masih mempertimbangkan kemampuan bayar sebelum menggunakannya. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada responden yang sesuai dengan kriteria penelitian kami. Halo, saya Uni Kudara Prasetya dari jurusan manajemen. Iya. Jadi di sebelah saya ada narasumber saya. Halo, saya Livia Sdetun, seorang guru honorer. Oke, jadi saya panggilnya gak usah ibu ya, saya kakak aja. Di sini saya tuh dari mahasiswa UMN seperti yang kakak tahu. Jadi di sini saya akan bahas mengenai pay letter. Saya akan bertanya jawab sampai akhir tuh mengenai pay letter. Oke. Jadi pertanyaan pertama. Karena kan sebagai guru honorer ya, jadi saya pakai pay letter itu, ya itu karena banyak cashbacknya untuk beli tas-tas yang saya pengen kayak dari brand Coach gitu. Terus ada potongan harga, banyak promo banget nih kalau misalnya saya pakai pay letter. Jadi itu berguna banget. Kan guru honorer tuh gajinya kecil ya. Iya, betul. Jadi saya pilih jalan. Iya. Jadi saya pilih alternatif itu buat beli tas Coach. Iya sih ya, karena kan lumayan juga ya kalau misalkan. Benar. Soalnya saya juga sebenarnya saya nggak pernah pakai pay letter, tapi saya beberapa lumayan. Cuman saya beberapa kali juga kayak kan mau check out barang, terus kayak mencet opsi pay letter itu potongannya luar biasa sekali. Karena untuk pengguna baru tuh ada loh cicilan 0%. Iya, 0%. Iya. Terus ya pokoknya jauh lah, misalkan saya harusnya saya bayar misalnya nih 100.000, tapi pakai pay letter cuman 80.000 sih. Iya, ada potongannya lagi. Terus biasanya buat pengguna baru tuh ada cicilan 0%. Jadi kita nggak perlu nyicil, bisa langsung bayar. Mantap. Nah, jadi pertanyaan kedua ini jawabannya sebenarnya masih sama kayak yang kakak Alif ini bilang, tapi mungkin ada opsi jawaban lain gitu ya. Kadang kan gaji honorer tuh ini ya direkap. Jadi misalkan harusnya gajinya sebulan, misalkan kecilnya 300.000 atau 500.000, itu tuh direkap jadi 3 bulan. Jadi harusnya digajinya per bulan, itu digajinya 3 bulan sekali. Jadi direkap, tapi misalkan di bulan pertama udah pengen belanja ini itu udah gak kuat banget ya. Ya, tapi gajinya belum turun tuh biasanya pakai pay letter daripada harus tunai. Jadi sambil kita nunggu gaji kita turun, yaudah deh kita pesen dulu, ambil yang cicilannya pas gaji kita turun gitu. Aku biasanya kayak gitu. Mantap. Pertanyaan selanjutnya, ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya ini udah dijawab juga di pertanyaan sebelumnya. Gimana tuh? Misalkan ada diskon kah, launching kah, atau apa? Biasanya saya beli kayak gitu tuh pakai pay letter kan, pas pakai pay letter tuh gimana gitu. Biasanya aku pakai pay letternya itu kalau misalkan lagi ada promo yang misalkan satu-satu awal bulan sama awal tahun. Biasanya itu potongannya kan udah dapat promo dari Shopee-nya, terus ada potongan juga misalkan dari pay letter. Biasanya aku dari tanggal-tanggal segitu buat beli tasnya. Iya, itu ide bagus itu, karena saya juga begitu guys. Iya. Karena promonya lumayan ya. Betul. Kalau enggak tuh biasanya di akhir bulan tuh dari tanggal 25 atau berapa tuh suka ada gajian sale gitu kan. Atau untuk budak korporat dong yang apalagi yang kalau misalkan akhir bulan, akhir tahun 12 itu biasanya promonya gede banget. Makin gede, sekarang suka ada ini ya. Benar. iPhone. Iya. Tapi itu nggak mungkin ya pakai pay letter, mungkin aja. Karena terlalu besar. Iya, besar banget. Terus ini pertanyaan selanjutnya ya. Terjangkau sih menurut saya. Biasanya soalnya saya kalau misalkan beli merek-merek Coach gitu tuh belinya yang masih bisa dijangkau harganya. Iya, kayak dompetnya itu kan masih murah ya. Gitu. Oke gitu aja. Layarnya ya kan? Iya. Oh, jadi impulsif ya? Iya, kayak misalkan tadinya kayak bulan depan mengirit dulu anjir. Tapi ada yang terus ada yang keluar bagus gitu ya. Impulsif. Sejauh ini sih kayaknya enggak ya.
Aku Enggak. selalu terencana kalau misalkan mau beli barang-barang, apalagi kalau misalkan yang bermerek kayak gitu, yang harganya lumayan walaupun terjangkau kan, tapi lumayan ya buat guru honorer gitu. Jadi aku kalau misalkan beli barang-barang kayak gitu selalu terencana. Ya, baik. Selanjutnya. Mempengaruhi sih, mempermudah juga ya. Udah. Udah begitu aja. Oke, baik. Mempengaruhi banget dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya gitu deh. Iya. Biasanya ini nggak sih kayak kalau misalkan pasti ya masih muda ini kan masih seusia kan ya kan. Biasanya pasti suka nongkrong dong. Benar. Iya, biasanya pernah nggak sih kalau nongkrong sama temen-temen, saudara, ya pokoknya yang seinilah gitu, teman guru, teman SMA, teman kuliah gitu. Bayarnya pakai paylater. Pernah nggak? Pernah. Kalau misalkan di tempatnya yang disediain ya, biasanya di mall-mall gitu tuh ada disediain bisa pakai paylater. Kalau belum gajian biasanya. Tapi itu nggak sering sih, karena kan gengsi juga ya, apalagi kalau misalnya di depan teman-teman. Iya, pas mau bayar pakai paylater ya. Iya, apalagi mbak, pembayarannya mau apa mbak? Misalkan dari kasirnya, paylater mbak, itu kan mahal banget gitu ya. Iya, betul. Terus biasanya nih kakak tuh paylaternya tuh pakai apa aja sih? Buat belanja online nih misalkan. Aku biasanya kalau misalkan paylater tuh yang brand yang aku pakai tuh Shopee sama TikTok. Sejauh ini sih 2 aplikasi itu aja ya. Aman pakai itu. Aman, sejauh ini aman. Mantap. Semua aplikasi milik Allah. Terus pertanyaan selanjutnya. Yang pasti satu senang apalagi kalau misalkan barangnya udah datang ya. Tapi Iya, betul. setelah kayak buka aplikasi gitu terus ada notif tagihan Anda, aduh nyesek ya gitu. Apalagi kalau misalkan nunggu gajian terus gajinya baru masuk rekening tapi harus dibayarin lagi ke cicilan tuh pasti langsung nyesek. Tapi walaupun nyesek tetap mau beli ya. Iya. Momen. In this era, why not bener? Iya. Salah. Why not? Iya, why not? Pernah sekali sih itu kan aku cewek juga ya. Iya. Lihat lihat barang-barang lucu tuh kan pasti pengen aja ya, lapar mata. Jadi pernah pakai paylater. Saya juga pernah sih sebenarnya, cuman gak pakai paylater, cuman kayak tadi aduh gak punya uang nih, cuman kayak pengen banget, akhirnya maksain pakai apa, COD. Jadi kan bisa bilang ke si sellernya kan, kak kirimnya nanti aja ya gitu. Oh bisa gitu? Bisa, saya soalnya kayak gitu. Sumpah, Anda baru tahu ya? Jadi kak kirimnya tanggal sekian ya, tapi sih jangan, oh ya udah. Tapi jangan pesan sekarang, kirim bulan depan itu nggak bisa, ntar dia bintang 1. Kayak paling beda sehari 2 hari, harus misalkan hari ini mau dikirim kan besok aja kayak gitu. Karena iya, karena COD biar dibayarin sama orang rumah. Iya. Kayak gitu. Terus pertanyaan ke-9 nih, kita udah pertanyaan ke-9 aja. Ya Allah. Tapi kayaknya aku udah bahas ini tadi ya. Cuma bisa langsung ulang lagi nggak? Biasanya tuh tergantung dari harganya. Biasanya aku kalau misalkan masih harganya masih standar gitu ya, masih terjangkau, aku ngambil cicilannya juga yang nggak banyak-banyak. Pokoknya menyesuaikan sama budget aku juga deh. Karena bisa juga ya kalau langsung banyak ya. Iya, biasanya 3 kali atau 4 kali cicilan gitu kalau misalkan. Ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ke-10 guys. Jadi aku pribadi sih enggak ya, kan aku tadi udah jelasin kalau misalkan aku beli barang-barang bermerek kayak gitu tuh selalu terencana. Tapi mungkin di luar sana ada aja ya yang impulsif, pakai paylater itu buat beli tas Coach. Iya sih banyak ya kayak gitu ya. Pasti banyak. Soalnya aku pernah nemuin kasus juga masih di daerah sini juga, ada guru yang dikejar sama apa sih bahasanya itu ya? Yang rentenir. Beda mungkin. Dan aku pernah cerita ya. Nggak tahu deh. Ya kan, pernah. Tapi mungkin sebutannya bukan rentenir ya, kalau misalkan yang penagih dari Shopee Pay gitu. Dia sebenarnya DWA, cuman dia itu paylater pakai, terus pakai aplikasi Pinti. Iya itu. Jadi dia jadi mungkin dia pakai paylater, tapi dia uangnya tuh dari si Pinti itu. Jadi gali lubang tutup lubang, jadilah sengsara. Iya nggak boleh ya guys. Jadi dia langsung dikeluarin dari sekolah guys. Oh iya sih. Iya ada. Ntar di belakang layar ceritakan. Cerita tipis-tipis aja. Jangan dibaca. Oke.
Oke, udah di pengunjung wawancara aja ini ya. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk membantu saya ya Ibu Guru Lipi. Iya, sama-sama ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya, saya Sarendra Nora Effendi dari Universitas Multimedia. Oh my god! Wow! Dengan siapa? Baik, perkenalkan nama saya Laila Fitria, biasa dipanggil Ella. Baik, Bu Ella, saya izin untuk mewawancarai Ibu. Untuk pertanyaan pertama, Baik, menurut saya pay letter ini cukup pengaruh ya. Dengan adanya pay letter, saya jadi punya opsi untuk membeli produk Coach tanpa mengeluarkan uang yang jumlahnya lebih besar. lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Baik Kak, saya memilih pay letter biasanya karena dia tuh lebih fleksibel. Jadi saya bisa membeli tas Coach tanpa mengeluarkan uang bulanan saya. Dikarenakan gaji saya kan tidak terlalu banyak ya kalau guru tuh. Jadi saya lebih memilih pay letter. biasanya aplikasi apa yang suka digunakan Ibu untuk pay letter itu? Shopee kah atau TikTok? Kalau saya untuk sekarang memakainya dari Shopee. Untuk pertanyaan yang ketiga, Biasanya saya pakai pay letter itu pada saat diskon. Kadang juga kalau ada produk yang baru saya suka. Tapi lebih sering karena ada momen tertentu, misalnya kayak hadiah untuk diri sendiri yang telah melakukan sesuatu gitu. baik. Selanjutnya pertanyaan keempat, Iya Kak, jadi terasa lebih ringan karena pembayarannya itu kan dibagi-bagi ya setiap bulan. Jadi saya tidak terlalu berat untuk membayarnya, walaupun sebenarnya kalau dihitung totalnya tetap sama, tetapi lebih ringan aja untuk membayar tiap bulannya. baik. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima, Pernah sih Kak, awalnya itu nggak direncanain. Terus saya lagi scroll-scroll online shop, terus ternyata menarik nih kebetulan. Itu bisa pakai pay letter juga karena prosesnya cepat. Akhirnya langsung beli. Setelah itu sempat kepikiran ini sebenarnya perlu atau enggak ya. baik. Untuk pertanyaan keenam, Menurut saya sangat pengaruh sih Kak. Kalau tidak ada pay letter, kemungkinan besar saya akan lebih lama atau bahkan tidak jadi membeli. Jadi fitur ini memang sangat membantu. baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Perasaannya campur sih, seneng karena dapat barang yang diinginkan, apalagi brand Coach ya, yang memang kualitasnya bagus. Tapi di sisi lain ada rasa tanggung jawab karena saya harus membayar cicilan pay letter tersebut. baik. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-8, apakah Anda pernah Iya Kak, pernah. Kadang karena merasa cicilannya kecil, jadi tidak terlalu dipikirkan apakah barang itu benar-benar butuh gitu. Itu menurut saya harus lebih dikontrol lagi sih. jadi nafsu gitu ya Kak? Selanjutnya, Baik, cicilan membuat produk yang mahal terasa masuk akal untuk dibeli. Jadi keputusan membeli itu lebih mudah karena tidak melihat harga besar awal, tapi melihat nominal per bulannya, pertagihan per bulannya gitu. baik. Untuk pertanyaan terakhir, dari kelompok penelitian yang sedang mengkaji penggunaan pay letter. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman dan pandangan Ibu terkait penggunaan pay letter dalam aktivitas pembelian. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia jika wawancara ini dicatat untuk keperluan penelitian? bersedia? Oke, data akan dijaga kerahasiaannya. Boleh diceritakan sedikit tentang Ibu?
Saya sudah mengajar kurang lebih dari 3 tahun. Selama menjadi guru, tanggung jawab saya tidak hanya mengajar mata pelajaran di kelas, tetapi juga membimbing perkembangan siswa baik dari segi akademik maupun sikap dan perilaku sehari-harinya. Sebagai wali kelas, saya juga memiliki peran tambahan seperti memantau perkembangan setiap siswa, berkomunikasi secara rutin dengan orang tua murid, serta mengelola administrasi kelas. Selain itu, saya juga sering terlibat dalam kegiatan sekolah seperti rapat guru, kegiatan ekstrakurikuler, dan acara-acara sekolah lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saya juga cukup aktif menggunakan teknologi, terutama seperti hal belanja online, karena melalui e-commerce itu karena lebih mudah ya. Jadi hal ini biasanya saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sehari-hari karena lebih praktis dan efisien aja sih. Saya juga sudah cukup familiar dengan berbagai metode pembelajaran digital, termasuk penggunaan fitur pay letter yang menurut saya cukup membantu dalam kondisi tertentu. Namun sebagai pengguna, saya juga menyadari bahwa penggunaan pay letter perlu dilakukan dengan bijak, karena meskipun memberikan kemudahan, tetap ada kewajiban yang harus dipenuhi di kemudian harinya. Oleh karena itu, saya biasanya mencoba menyesuaikan penggunaannya dengan kondisi keuangan saya agar tetap terkendali setiap cicilannya. Apakah Ibu pernah menggunakan pay letter? Ya, saya pernah menggunakan pay letter. Awalnya saya coba-coba aja karena melihat fitur itu sering muncul di aplikasi belanja online saya. Selain itu, saya juga melihat banyak orang di sekitar saya yang lebih dulu menggunakan pay letter. Jadi saya merasa tertarik untuk mencobanya. Seiring waktu, saya jadi cukup familiar dengan cara kerjanya dan mulai menggunakannya dalam beberapa transaksi tertentu, terutama saat kondisi keuangan saya yang belum memungkinkan untuk membayar secara langsung. Oke, sejak kapan mulai pemakaiannya? Saya mulai menggunakan pay letter sekitar 1-2 tahun terakhir. Awalnya saya hanya mencoba sekali untuk melihat bagaimana sistemnya, tetapi setelah itu saya merasa cukup terbantu karena prosesnya mudah dan tidak terlalu rumit. Dari situ saya mulai menggunakan pay letter secara bertahap, walaupun tetap saya batasi untuk tidak terlalu sering. Pakai platform apa Om biasanya? Saya biasanya sih pakai platform pay letter yang tersedia di e-commerce seperti Shopee, karena saya memang sering berbelanja di sana. Jadi sekalian aja menggunakan fitur yang sudah tersedia. Selain itu, menurut saya tampilannya juga cukup mudah dipahami dan proses pembayarannya cukup jelas. Jadi saya merasa lebih nyaman menggunakan dibanding harus mencoba platform lain. Seberapa sering makainya? Kalau untuk frekuensi seringnya sih sebenarnya tidak terlalu sering. Saya biasanya menggunakan pay letter hanya pada kondisi tertentu saja. Misalnya saat ada kebutuhan mendesak atau ketika ada promo yang menurut saya cukup menguntungkan. Dalam 1 bulan mungkin 1 kali atau bahkan tidak sama sekali, tergantung kebutuhan sih. Saya juga mencoba mengontrol penggunaan supaya tidak menjadi kebiasaan sehari-hari. Menurut saya cukup berpengaruh ya, karena dengan pay letter saya jadi lebih merasa mampu membeli produk seperti Coach yang menurut kita harganya cukup tinggi lah ya. Kalau harus bayar langsung mungkin saya akan menunda untuk membelinya sih. Oke, bisa diceritakan contohnya? Saya pernah membeli tas Coach karena bisa dicicil, padahal kalau tunai agak berat bayarnya karena ya itu harganya tinggi banget. Kalau tanpa pay letter bagaimana? Kemungkinan besar sih tidak jadi beli ya, karena ya harganya nggak bisa dilangsungin. Saya memilih pay letter karena lebih fleksibel dan tidak langsung mengeluarkan uang sekaligus. Apa kelebihannya dibanding tunai? Lebih ringan di awal, jadi keuangan bulanan jadi lebih aman aja sih. Pernah menyesal nggak menggunakan pay letter? Pernah, kan cicilannya jadi banyak loh. Biasanya saya pakai saat ada diskon atau promo di e-commerce yang sering muncul di beranda e-commerce. Lebih sering karena kebutuhan atau keinginan? Lebih sering karena keinginan sih. Apakah promonya sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh. Ya, karena harganya jadi bisa dibagi buat cicilan, tidak harus membayar secara langsung, jadi terasa lebih ringan aja sih pembayarannya. Bagian mana yang terasa ringan?
Jumlah yang dibayar per bulannya tidak terlalu besar. Apakah jadi lebih sering beli semenjak adanya paylater? Ya, jadi lebih sering berani membeli sih semenjak adanya paylater. Pernah, awalnya cuma lihat-lihat tas Coach, tapi karena ada paylater jadi langsung beli deh, karena ya merasa bisa dicicil. Apa yang memicu untuk membeli barang tersebut? Karena biasanya tuh ada diskon atau diskon cicilan yang biasa muncul di beranda e-commerce. Setelah membeli, menyesal atau tidak? Kadang menyesal sih setelah lihat tagihan yang cukup banyak. Ya sih, fitur paylater sangat mempengaruhi keputusan saya untuk membeli produk Coach. Seberapa besar pengaruhnya? Cukup besar karena jadi lebih cepat memutuskan. Kalau tidak ada paylater bagaimana? Mungkin saya tidak jadi beli, karena ya harganya dengan harga sedikit itu nggak bisa dibeli. Awalnya senang karena dapat barang yang diinginkan, tapi setelah itu kadang kepikiran sama cicilannya yang banyak itu. Pernah merasa terbebani nggak? Iya, kalau cicilannya mah terbebani. Perasaan itu lama nggak? Biasanya perasaan itu muncul sampai cicilannya selesai. Saya pernah membeli produk Coach yang sebenarnya tidak terlalu diinginkan, tapi karena ada fitur paylater itu yang membuat kita kayak ngerasa bisa dicicil jadi lebih murah. Seberapa sering? Tidak sering sih, tapi pernah beberapa kali. Dampaknya apa? Dampaknya pengeluaran jadi lebih bertambah, terus juga potongan tiap bulan uang bulanan saya jadi lebih kepotong besar. Sistem cicilan membuat saya lebih berani membeli produk Coach yang harganya mahal karena ada fitur diskon dan fitur cicilan itu tersendiri. Apakah hitung total pembayarannya? Kenapa? Apakah hitung total pembayaran? Kadang tidak terlalu diperhatikan hitung total pembayarannya sih. Bagaimana mengatur cicilannya? Disesuaikan dengan gaji bulanan yang biasa saya dapat saja. Menurut saya sih iya ya, karena paylater membuat konsumen lebih inklusif dalam membeli produk Coach dengan tertera harga lebih rendah dari harga tingginya. Pernah mengalaminya sendiri? Ya, pernah saya membeli tanpa rencana, hanya melihat dan terlihat lucu jadi saya beli. Faktor utamanya? Ya itu karena ada kemudahan dan promonya itu yang wawancarai ya. Boleh diperkenalkan dirinya sedikit? Boleh. Oke, baik, Mas Daniel, perkenalkan. Sudah mengajar kurang lebih selama 6 tahun. Dalam keseharian selain mengajar, saya juga cukup aktif yang menggunakan teknologi karena itu untuk kebutuhan sehari-hari seperti ya tadi belanja online ya, terus pembayaran, juga informasikan sekarang sudah lewat ini semua ya, media. Ya dari media inilah, media online ya. Iya. Dari handphone. Jadi handphone itu kayak kebutuhan primer kita juga. Salah satunya untuk apa sih? Untuk belanja online sendiri. Terus apa? Ya walaupun kita tidak terlalu sering gitu belanja online, tapi ya cukup rutin. Terutama untuk kebutuhan pribadi ya. Seperti ya saya seorang guru butuh yang namanya untuk alat kerja saya seperti tas atau sepatu atau juga barang-barang lain yang meliputi ya alat-alat penunjang seperti sekarang udah banyak online Joliko semua udah saya sebut ya beberapa brand itu udah banyak banget sekarang di online udah mual-mual itu ya kan. Nah itu jadi itu dengan adanya itu menunjang kebutuhan saya sebagai guru. Nah, namun belakangan ini saya juga mengenal yang namanya beberapa fitur yang menggunakan di beberapa e-commerce atau ini itu paylater ya. Nah, walaupun tetap yang kadang saya juga gunakan. Tapi dengan pertimbangan yang cukup matang. Itu sih. Oke, baik. Jadi
Coach ya, apapun itu ya. Iya, apapun itu Branded ya, kayak sekarang polos apa semua ya udah bisa semua ya. Jadi kalau menurut saya ya, pay letter itu memang cukup mempengaruhi kemampuan yang sebelumnya saya tidak bisa jadi bisa, ya kan? Nah, saya sebagai guru ya tentunya punya batasnya, sorry ya. Mungkin yang lain mungkin ada yang berkecukupan atau mungkin ada yang ya cukup pas-pasan gitu kan. Nah, tadi saya punya batasan dalam penghasilan. Nah, karena dengan adanya itu bisa apa ya namanya ya? Karena dengan adanya pay letter saya merasa kayak ada semacam jalan tengah. Saya tidak harus langsung mengeluarkan uang saya di bulan itu, tapi saya dengan adanya pay letter itu saya bisa mencicil. Itu membuat yang sebelumnya mungkin hanya melihat-lihat saja sih, tadinya melihat doang, terus jadi lebih berani mas, jadi untuk mempertimbangkan membelinya gitu kan. Tapi tetap ya kita harus kita harus inilah, harus selektif juga, harus itu banget nggak sih gitu kan. Jadi pay letter tuh ya membuat kita jadi bebas aja, membeli apa aja, lebih membantu. Bukan berarti tanpa batas, ya tetap harus ada batasan gitu. Berarti alasan saya memilih pay letter itu dibandingkan tunai ya karena memang itu salah satu kayak tambahan keuangan gitu, kayak tambahan pengaturan keuangan. Nah, kalau misalkan kita bayar tunai kan kadang terasa berat nih kan. Harganya misalkan contoh 5 juta nih, habis dong saya nggak bisa, sedangkan itu butuh saat itu misalkan ya kan. Apalagi kalau misalkan itu kebutuhan yang harus diprioritaskan. Nah, tapi dengan pay letter ya saya bisa menyesuaikan pengeluaran bulanan. Jadi tidak terlalu mengganggu kebutuhan utama lah. Jadi selain kadang kan penawaran juga kadang ada, selain ada cicilan yang ringan, bahkan kadang ada potongan bunga. Nah, itu jadi pertimbangan juga, ada diskon cicilan. Kadang saya ada promonya 3%, 5% kan lumayan kadang ya, atau cicilan potongan di bulan pertama kayak gitu. Nah, tapi tetaplah walaupun bagaimanapun yang namanya nyicil kan nggak bagus sebenarnya. Tapi kalau misalkan buat kebutuhan yang benar-benar itu prioritas buat kita ya apa salahnya kan. Ibaratnya ya harus benar-benar dipikirkan dulu, bukan langsung pakai begitu aja gitu sih. Biasanya sih kalau saya menggunakan pay letter itu biasanya saya menggunakan pay letter itu tidak setiap saat ya. Jadi lebih ke situasi tertentu saja, misalkan contoh yang kayak tadi saya bilang ada diskon, atau ketika saya memang sudah lama nih menginginkan barang tersebut nih. Nah, kadang ketika saya melihat produk itu menurut saya cocok dan itu kebutuhan untuk passion saya sekarang sebagai guru, misalkan ya contoh tasnya ini jauh lebih awet loh gitu kan, karena brand kan, artinya brand biasanya kan biasanya lebih awet, lebih ya formal juga kelihatannya kan, jadi nggak kan kalau kita beli barang yang murah, yang kayak murah itu kan kadang kan gampang rusak, non-brand kan gampang rusak. Jadi ya tetap saya pakai pay letter itu biasanya saya pertimbangkan beberapa hari nih. Wah, oke nih, dibeli nih sama saya nih. Tapi kalaupun memang akhirnya saya pakai pay letter, berarti memang ya itu sudah saya pikirkan sebelumnya sih. Jadi pasti saya harus benar-benar saya perhitungkan. Karena kan kalau namanya kita pemasukan kan ya udah terhitung lah, tapi kan kalau pengeluaran kan kita harus benar-benar teliti banget. Ini saya jawab jujur apa bohong nih? Jujur. Ya, jadi kalau misalkan menurut saya secara jujur ya, ini kayak terasa lebih terjangkau sih. Pertama karena melihat per bulan misalkan jumlahnya, jadi yang tadinya nilainya besar, jadi dibuat ringan, dibuat kecil. Nah, jadi pikiran itu kayak wah, ringan juga masih kebayar lah. Tapi tetap saya harus sadar bahwa sebenarnya
kalau misalkan kita totalin kan tetap sama ya. Iya, tetap sama. Bahkan kadang bisa lebih karena kan memang ya itulah namanya pay letter kan. Apalagi jangan sampai kita jatuh tempo pasti kena denda kan. Iya. Jadi saya mencoba untuk tidak hanya melihat dari cicilannya doang, cicilannya aja nih per bulan, tapi tetap harus melihat juga keseluruhannya. Kira-kira dengan ini, wah ini nanti mengganggu nggak ke depannya gitu loh. Iya. Gitu. Walaupun saya akuin memang secara psikologis pay letter ini membuat barang yang tadinya mahal kayak kerasa murah gitu, kerasa ringan kita bayarnya. Itu sih. Pengalaman saya ya, berarti saya pernah sih membeli tas ya yang beda lah, yang sebenarnya tidak terlalu direncanakan ya. Misalkan waktu itu saya sengaja lihat-lihat di aplikasi yang misalkan entah itu oranye atau kuning hijau ya, awalnya cuma sekedar ngeliat dong nih Iya, scroll terus dong, ya, ya. terus tiba-tiba kan kadang ada promo nih, ada promo pen diskon, wah kayak itu ada promo pen tenternya nih tersedia juga, wah masuk akal nih menurut saya nih. Iya. Dari situ kadang muncul keinginan untuk membeli yang awal tadinya sempat ragu nih, tapi karena prosesnya nggak harus kan sekarang pay letter kan nggak harus pakai jaminan KTP, nggak usah. Ya kan semua udah tersedia di aplikasinya tanpa jaminan, mudah, tidak perlu bayar langsung. Akhirnya saya memutuskan membelinya. Nah tapi setelah itu saya sempat berpikir juga nih, sebenarnya ini perlu atau tidak ya. Jadi sedikit rasa campur antara senang atau juga berpikir ulang gitu. Akhirnya kadang yang tadinya udah cekot saya batalin ya. Kayak gitu saya batalin, cekot lagi padahal promonya udah hilang gitu kan. Kayak gitu kadang sih kalau pengalaman sih kayak gitu mas. Ya itu sangat mempengaruhi sih mas, karena karena tanpa pay letter mungkin saya akan menundanya atau bahkan tidak jadi membelinya. Oh iya. Ya, tapi dengan saya pikir uang kadang habis juga mas. Saya pikir gitu juga. Iya. Tapi dengan adanya opsi itu kan jadi lebih mudah kita punya barang, apalagi barang ya mas. Kadang uang itu kita dikasih 10 juta aja, gaji 10 juta aja habis aja. Iya. Tapi kalau dibeliin barang, seenggaknya ada nih barangnya. Walaupun memang sekarang walaupun memang nggak langsung cash kan, saya harus punya cicil pay letter. Nah jadi kayak menurut saya seolah-olah kayak hambatannya jadi kurang aja kalau kita punya pay letter. Tapi dari sisi lain tetap mas, saya tidak ngasih knowledge bahwa pay letter itu adalah semua harus berjalannya pay letter. Tidak, tetap harus mengontrol diri. Tidak semua hal yang langsung semua orang pengen beli itu harus melalui pay letter. Jadi tetap harus kontrol. Pay letter itu bagus ketika memang kita dibutuhkan. Senang sih mas. Karena mendapatkan barang yang tadinya yang saya inginkan nih, apalagi kalau memang barangnya udah lama nih, kayak misalkan saya kan senang beberapa tas ya. Iya. Ya, tapi di sisi lain, wah ini kayaknya nih, tapi kan ada pay letter kan kita jadinya bisa cicil. Sama halnya kayak kita nyicil motor lah. Iya. Dulu motor kayak beli motor itu kayak susah. Dengan adanya kredit, anggaplah sekarang orang gampang kan untuk ambil motor kayak gitu. Tapi tetap kita harus tanggung jawab sama cicilannya. Jangan tiba-tiba udah ngambil terus kita lari gitu. Nah itu kan nggak bagus lah. Jadi itu kan kayak kita pertama jadi nggak lega ya, sebenarnya lega kalau misalkan kita ada urusan masalah keuangan lah. Jadi saya tetap harus berhati-hati ya dengan setelahnya seperti apa supaya tidak menambah cicilan yang lain. Kadang kan ya itu karena promo-promo itu kadang bahaya itu. Jadi tetap kita harus kontrol banget keuangan kita. Soalnya siapa lagi kalau bukan kita yang kontrol diri ya. Gitu sih mas. Kalau perasaan saya ya. Iya dong, kayak tadi saya bilang senang, pernah, walaupun memang tidak sering, tapi ada biasanya karena memang tadi kombinasi yang tadi diskon, tampilan produknya menarik atau apa ini new article, ya kan? Dan memang dengan kemudahannya pay letter itu seperti ada kesempatan yang sayang nih untuk dilewatkan, ada diskon, ada macet, ada diskon dari toko, diskon dari aplikasi, diskon dari pay letter, itu saya wah yang tadinya bunga
ibaratnya bunganya yang tadinya 20%, kok keambil nih 13%, berarti hitung-hitung saya cuma bunga 7% doang nih dalam jangka 6 bulan misalkan gitu. Tapi tetap barang itu jangan sampai kita beli itu seenak aja ya tanpa kontrol. Jadi tetap ini kira-kira keperluannya untuk harus untuk pribadi, maksudnya untuk yang harus mendesak harus dimiliki, kayak misalkan laptop ya. Sekarang kan semua dulu udah pasti pakai laptop ya. Dari situ jadi saya belajar menahan kayak laptop itu kita harus belajar juga yang namanya lebih menahan diri, kontrol diri. Jadi mempengaruhi banget karena melihat harga, kalau harga kan langsung kayak terlihat besar ya, tadi saya jelasin ya mas ya, 2 juta misalkan tuh saya bikin 2 kali dong, wah nanti saya makan apa ntar hari-harinya. Ya, tapi ketika ada diubah jadi cicilan yang per bulan, kadang ada juga beberapa aplikasi yang bulan ini belum dibayar karena akhir bulan, jadi dia bayarnya misalkan contohnya bulan Mei, nanti bayarnya tetap di bulan awal Juli kayak gitu, bukan harusnya awal Juli, jadi awal Juli karena akhir bulan gitu mas. Nah itu kan jadi kayak saya lebih mempertimbangkan kan kayak pembelian itu jadi, namun tetaplah soal hitungan saya hitung semua totalnya supaya tidak terjebak namanya angka kecil yang dibuat per bulan kayak gitu. Jangan sampai lah itu, soalnya itu ya permainan pay letter ya itu. Menurut saya sih gitu sih mas. Menurut saya sih ya memang membuat orang jadi impulsif ya, termasuk ya saya akui sendiri lah dalam beberapa situasi, karena prosesnya kan kadang tadi cepat, nggak perlu ada yang namanya agunan, mudah di lewat aplikasi handphone aja, nggak perlu kemana-mana, nggak perlu harus pakai tanda tangan dulu, pakai form, tidak terasa gitu kayak ngeluarin uang itu kayak uang banyak tadi, kayak spontan aja gitu. Udah, apalagi kalau ditambah dengan promosi, terus belum orang-orang terdekat yang pengaruh, lu beli sekarang gua lagi diskon ya kan, ngomong diskon tuh berarti ini ada potongan nih, anggap aja bunga itu jadi kayak harga awal, contoh harga itu 1 juta karena ada potongan diskon 200.000, terus saya cicil bunga 200.000 misalkan, ya berarti saya anggap aja kayak beli 1 juta, berarti sebenarnya nggak ada bunga karena sudah dipotong sama diskon kan. Nah itu kayak semakin ngedorong nih, karena saya tadinya nggak mau beli jadi beli, tapi tetap kembali lagi semuanya tergantung pada kontrol dirinya. Kita harus kontrol dirinya masing-masing. Kalau tidak berhati-hati kadang itu jadi kayak kebiasaan yang kurang baik aja sih mas. Gitu sih mas. Tetap kita harus kontrol dengan pemasukan kita, dengan lama cicil itu jangan kebagus, karena itu kayak di penjara aja mas. Kita cicil itu kayak di penjara, jadi kita harus prioritaskan banget yang mana hal yang harus dibeli memang secara cicilan dan yang mana yang harus dibeli secara cash kayak gitu mas. Kalau mentang-mentang nilainya kecil, di pay letter aja jangan. Kalau misalnya kitanya bisa kejangkau, udah cash aja mending itu sih ya, karena tidak mengganggu ke depannya gitu aja sih mas. Kalau itu dari saya. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Natasha Noveli Delicia. Kali ini saya bersama narasumber saya yaitu Christine. Oke, jadi kali ini aku mau interview soal pengaruh pay letter terhadap perasaan affordability dalam membeli produk Coach. Sebelumnya kamu tahu nggak sih apa itu pay letter? Jadi pay letter itu kayak sistemnya kita beli terus nanti dari aplikasi yang akan bayarin duluan dan kita bisa pilih tuh bayar bertahapnya kapan gitu. Oke, sebenarnya tahu nggak aplikasi apa aja yang menyediakan fitur pembayaran pay letter? Yang aku sering pakai itu kayak dari TikTok sama Shopee sih. Oke, terus menurut kamu bagaimana penggunaan pay letter mempengaruhi kemampuan kamu buat beli produk dari brand Coach? Kalau dari aku sih kayak sekarang kan ada tanggal tua gitu, jadi kalau misalnya apa-apa mau bayar sesuatu tuh lebih gampang pakai pay letter gitu. Oke, lalu
Mengapa kamu memilih menggunakan paylater dibandingkan bayar secara tunai waktu kamu membeli produk Coach? Karena misalnya kalau aku beli tas Coach misalnya gini, terus abis itu kalau aku pilih fitur bayar secara langsung, kadang kayak lebih ribet tuh kalau misalnya offline store misalnya. Itu tuh kalau kita bayar langsung kayak makan lumayan banyak waktu sih kalau pakai tunai, karena nungguin ininya kembaliannya atau seperti apa. Terus kalau misalnya secara online, misalnya COD nih, kalau kayak gitu tuh karena aku sering pergi-pergi, jadi kalau misalnya kurirnya datang secara COD kasihan juga dong nungguinnya. Jadi kayak mending pakai paylater aja sih langsung. Oke. Lalu yang ketiga, dalam situasi apa biasanya kamu memutuskan menggunakan paylater buat membeli produk Coach? Misalnya waktu ada diskon, launching produk baru, atau emang keinginan pribadi aja? Kalau aku sih kadang beli tas Coach kayak gitu tuh pas ini sih lagi ada baru launching tuh kadang FOMO kayak ini cakep nih gitu, jadi ya pengen aja secara tiba-tiba. Atau kadang kalau lagi diskon tuh besar-besaran, apalagi kayak lagi mau Desember atau lagi acara-acara tertentu besar-besaran kayak gitu tuh, wah kapan lagi gitu loh, jadi ya langsung beli sih pakai paylater deh walaupun gak ada duit gitu. Jadi agak impulsif gitu ya. Iya benar. Terus, apakah penggunaan paylater membuat produk Coach terasa lebih terjangkau bagi kamu? Ya sih, lebih memudahkan sih. Menurut aku lebih mudah karena bisa bayarnya secara ini kan, per bulan, per tahap seperti itu. Coba ceritain dong pengalaman kamu ketika membeli produk Coach menggunakan paylater, terutama kalau pembelian tersebut sebelumnya nggak direncanain, jadi kayak impulsif buying gitu lah. Pernah tuh aku kayak gimana ya bilangnya, kayak lewat di store-nya secara offline gitu, terus kayak lagi diskon waktu itu. Nah habis itu kayak aku datang terus lihat kayak cocok gitu karena imut-imut kecil gitu kan, jadi yaudah aku mau beli gitu. Terus habis itu kalau paylater kan bisanya pakai kris ya, karena di Shopee kan pakai kris, jadi kayak yaudah pakainya ini pakai langsung paylater karena nggak lagi nggak ada duit. Udah lah gitu, kapan lagi. Jadi ngerasa lebih mampu karena bisa dicicil gitu lah Iya ya. benar lebih ini jangkau sih, lebih gampang. Oke, terus menurut kamu apakah adanya fitur paylater mempengaruhi keputusan kamu buat beli produk Coach? Yes, karena kadang tuh kayak udahlah gampang ada paylater gitu. Jadi kayak nggak ngerasa berat gitu iya, ya. tapi lebih boros aja sih kadang. Karena impulsif ya. Benar. Oke. Bagaimana perasaan kamu setelah membeli produk Coach menggunakan paylater? Ya puas sih sebenarnya, tapi nextnya beberapa hari kemudian kayak pasti mikir gimana nih bayarnya gitu. Tapi kayak udah selama ini aman-aman aja sih pakai paylater. Puas tapi ada penyesalan di akhir lah ya. Ada dikit kadang. Terus apakah kamu pernah membeli produk Coach yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin karena adanya fitur paylater? Enggak banget sih, kadang-kadang aja gitu. Kadang masih waras pertimbangin, kayak kadang ya udah pengen beli gitu. Bagaimana sistem cicilan pada paylater mempengaruhi keputusan kamu buat beli produk Coach yang harganya relatif lebih mahal sebenarnya kan? Enggak sih, aku nggak terlalu mikirin cicilan gitu ya. Yang penting barangnya ada. Bener. Oke, terus menurut kamu apakah fitur paylater membuat konsumen lebih cenderung membeli produk Coach secara impulsif dan mengapa? Iya sih, apalagi kayak model Gen Z sekarang ya lebih kayak mikirin tampilan, kadang FOMO kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak mempengaruhi banget sih pakai paylater kayak gitu. Oke, itu wawancaranya udah selesai. Thank you ya karena udah mau diwawancara. Oke, sama-sama.